Lagi, kami dari tim Politeknik Negeri Batam akan melakukan analisis terhadap emiten IRA. Berikut merupakan hasil analisis emiten IRA. Metode valuasi yang kami gunakan yaitu IPS Growth dan PE. Harga wajar saham IRA saat ini yaitu bernilai 763 sampai 1289 dengan harga saham saat ini yaitu 1925. Maka saham IRA sudah downside 33% sampai 60%. Kami merekomendasikan saham IRA yaitu hold dan ada pun beberapa katalis negatif yaitu pertumbuhan piutang IRA yang terus meningkat dan membengkak dari tahun ke tahun. Terdapat beberapa sentimen positif yang dapat mendongkrak kenaikan harga saham IRA dalam jangka panjang. Yang pertama, IRA menganggarkan belanja modal sebesar 250 sampai 300 miliar untuk memulai transformasi bisnis perseroan ke bisnis manufaktur, klinik laboratori, dan e-health service. Ini kedepannya dapat meningkatkan pendapatan dan juga laba bersih perseroan dalam jangka panjang. Dan yang kedua, ini merupakan suatu akuisisi yang menarik disebabkan perseroan melakukan ekspansi anorganik, yakni mengakuisisi OneJack yang merupakan company sister IRA, yang dimana OneJack memimpin pasar ADS dengan pangsa pasar 90% di Indonesia dan sudah mendapat pengakuan dari WHO. Ini merupakan suatu langkah akuisisi yang sangat baik untuk IRA dikarenakan dapat meningkatkan kinerja perseroan dalam jangka panjang. Dan yang ketiga, pendapatan usaha IRA pada kuartal 1 2021 terdongkrak naik sebesar 754% years on years. Dan yang keempat, masih adanya pandemi COVID-19 yang masih merupakan sebuah momentum bagi perseroan untuk terus bertumbuh dan meningkatkan kinerja keuangannya. Maka dari itu, setelah kami memprediksi dengan mempertimbangkan dari sisi kesehatan perusahaan dan langkah yang diambil perseroan dengan kondisi pandemik saat ini, yang memberikan katalis positif untuk IRA, kami merekomendasikan hold bagi investor yang sudah memegang saham IRA, dan bagi investor yang belum memegang saham IRA, kami merekomendasikan buy untuk saham IRA sampai laporan keuangan tahunan IRA 2021 dirilis. Kita dari Kemenkes selama 5 tahun terakhir ini, dari 2015 hingga 2021, terjadi peningkatan perusahaan yang memproduksi alat medis. Dari 193 perusahaan, kini menjadi 891 perusahaan. Dan peningkatan pertumbuhannya sebesar 361%. Yang kedua, menjadi sektor yang menjanjikan di tengah pandemi. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM mengatakan bahwa sektor farmasi menjadi sektor yang menjanjikan sehingga masuk dalam sektor prioritas untuk merealisasikan program Making Indonesia 4.0. Pemerintah juga berupaya dalam meningkatkan daya saing sektor medis dan farmasi dengan mendorong terselenggaranya transformasi digital berbasis teknologi. Selain itu, investasi asing masih berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi termasuk sektor farmasi di negara berkembang. Investasi asing yang signifikan dalam sektor ekonomi dapat menciptakan dampak yang positif, yaitu meningkatkan daya saing dalam negeri dan mendorong perusahaan dalam negeri menggunakan sumber dayanya secara efisien sehingga mampu meningkatkan produktivitasnya. Yang terakhir ada komitmen pemerintah mengatasi dampak pandemi. Program Pemulihan Ekonomi Nasional PEN 2021, anggaran sebesar 744 triliun, sebesar 214 triliun akan digunakan untuk sektor kesehatan. Nantinya anggaran tersebut akan digunakan untuk program vaksinasi, tes swab, antigen, rapid test, dan tes PCR. Selanjutnya adalah posisi persaingan. Untuk melakukan perbandingan dalam satu sektor yang sama dengan IRA, kami memilih INAF sebagai emiten saingannya. Bisa dilihat dari perbandingan dua data tersebut bahwa IRA memiliki posisi keuangan yang lebih baik jika dibandingkan dengan INAF. Laporan keuangan INAF sendiri memiliki rasio keuangan yang kurang bagus. Dari sisi net profit margin, IRA mampu membukukan laba sehingga menghasilkan net profit margin sebesar 15%. Sementara INAF laba yang dihasilkannya adalah negatif. ROA IRA yang tinggi akibat dari kenaikan aset berupa equity, ditandai dengan kenaikan pada return earnings, dan mengalami kenaikan liabilities yang cukup tinggi. Namun hal ini tidak perlu dikhawatirkan, karena kenaikan tersebut hanya bersifat utang usaha yang tidak mengandung bunga. Sementara INAF mengalami kenaikan aset, yang dimana equity-nya selalu berkurang dari tahun ke tahun, yang ditandai dengan return earning yang negatif.
Selain itu, dari segi produk yang dijual, IRA memiliki produk yang bersertifikat World Health Organization atau WHO. Contohnya seperti jarum suntik yang dihasilkan atau diproduksi oleh sister company IRA, yaitu PT One Jack Indonesia. Analisa keuangan IRA. Di sini pertumbuhan aset IRA yang terus meningkat dari tahun ke tahun, dan apabila kita perhatikan, di sini pertumbuhan liability lebih besar daripada pertumbuhan equity, tetapi tidak perlu khawatir disebabkan pertumbuhan liability di sini hanya bersifat kepada pertumbuhan utang usaha yang tidak mengandung bunga. Tetapi yang perlu dikhawatirkan adalah pertumbuhan piutang yang makin membengkak dan membesar dari tahun ke tahun. Dan kemudian pertumbuhan revenue di sini terus meningkat, itu cukup bagus, dan net profit yang terus meningkat, ini bagus, menandakan perusahaan terus bertumbuh. Yang terakhir adalah resiko investasi, resiko keuangan. Jumlah piutang yang sangat besar, IRA menghadapi resiko keterlambatan pembayaran oleh BPJS. Bila dilihat dari data di atas, jumlah piutang di tahun 2020 meningkat 61% dari tahun 2019. Persentase piutang terhadap aset sebesar 43% dinilai terlalu besar dan terdapat resiko piutang tak tertagih dan dapat menjadi kerugian bagi perseroan. Resiko bisnis, yaitu resiko persaingan. Masih terdapat sebagian pelanggan seperti dinas kesehatan ataupun puskesmas yang mencari produk dengan harga lebih murah dari kompetitor tanpa mempertimbangkan kualitas dan keamanan produk. Hal ini dinilai dapat mengurangi pendapatan perseroan di kemudian hari.